Dan Kau menilai setiap kami yang ada di rumah-Mu yang kudus ini. Dan kami percaya tersedia kuasa, kemuliaan, berkat yang besar bagi setiap umat-Mu, bagi setiap anak-anak-Mu yang beribadah pada sore hari ini. Karena Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau pasti akan menyatakan kuasa mujizat-Mu atas kami semua yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapak. Berkat yang Kau sediakan oleh firman-Mu sangat luar biasa, tidak terkatakan, tidak terukur, dan kami percaya itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami semua. Urapi kami dan beri kami hati yang rindu, yang haus akan firman-Mu, karena kami percaya hanya firman-Mu satu-satunya jaminan hidup kami, satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya kekuatan kami. Bahkan di dalam penyakit, dalam sakit penyakit, kuasa firman-Mu satu-satunya kesembuhan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, berkati dengan sukacita-Mu pada sore hari ini, pada setiap kami yang hadir. Urapi hamba-Mu, karena tanpa urapan kami tidak akan mungkin mampu menyatakan isi hati-Mu. Tapi berfirman-Lah melalui lidah hamba-Mu, Engkau sendiri akan menyatakannya, Engkau sendiri akan memberkati kami sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap menerima berkat kuasa firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan jadi kembali. Shalom. Orang semangat ya. Masih muda-muda ini semua ini pada hari ini. Puji Tuhan. Shalom. Lebih semangat. Puji Tuhan. Selamat sore. Sore belum malam dan kami belum jam 6. Selamat sore Bapak Ibu Saudara semua. Semua diberkati Tuhan. Sukacita. Kita bersyukur, harus bersyukur terus ya. Karena apa? Karena kita ada hari ini dalam kondisi secara jasmani, lahiriah, ekonomi, materi, apa saja disyukuri. Ya, kalau toh kita mengalami mungkin sakit, mungkin pekerjaan agak sepi, agak susah, puji Tuhan. Itu proses dari Tuhan ya. Karena terlalu banyak berkat, puji Tuhan, lupa sama Tuhan. Itu pastilah manusia itu begitu ya. Nanti kalau semakin enak hidupnya, semakin nyaman, lupa sama Tuhan, lupa beribadah gitu loh. Itu orang kalau udah susah datang sama Tuhan ya. Itu tadi Bu Jaya mengatakan kata-kata berjalan di lembah kekelaman, di lembah gelap ada Tuhan beserta kita, lupa ada amin. Puji Tuhan ya. Saya dalam hidup selama hidup ini, umur saya masih 47 Bapak ya. Puji Tuhan, lebih dari umur lebih besar ya, 60. 2 kali saya ada di lembah kekelaman, di lembah kekelaman yang katanya Daud itu ya. Ya secara jasmani tidak enak. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan ya. Kalau ngomong rohani atau iman iman bukan nol, minus, min. Hidup itu sampai melayang terus luar biasa. Itu 2 kali. Yang pertama tahun 1996, anak saya nomor 2 laki-laki, nomor 1 perempuan, nomor 2 laki-laki, dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapak. Usia masih 1 tahun setengah. Ya itu satu pukulan berat saya, sangat berat. Mungkin kalau Bapak Ibu ya jangan sampai terjadi anak meninggal itu berat banget gitu ya. Itu yang pertama, terus ditanya itu. Yang kedua baru tahun 2020 kemarin, 5 tahun yang lalu, baru 5 tahun yang lalu, dan pergumulannya sampai hari ini saudara, yaitu istri saya waktu itu zaman COVID ya. COVID masih pertama kali, karena COVID di Indonesia bulan Maret. Sebenarnya COVID itu namanya COVID-19 dari 2019 ya. Sekitar Oktober, November itu ada di Jepang sana, di Cina. Saya sempat ke sana untuk menginjil dan bulan Desember akhir Januari, antara Desember sampai Januari. Harusnya jadwal kita ke sana rombongan 9 orang. Ditolak, tidak bisa masuk, tidak ada alasan, gitu ya. Tidak ada alasan apa, tidak ada pokoknya kita ditahan 4 jam, tidak dikasih duduk,
kursi enggak dikasih minum, ya semua tas digeledah, dijaga polisi lah sepanjang semua. Jadi kita ngerti apa sih? Kita udah bolak-balik kalau ke Cina ya nggak masalah gitu ya, nggak apa-apa gitu. Bahkan kita kalau pendeta, saya kalau ngomong sana kedutaan besar pendeta dikasih visa waktu itu bisa 2 tahun, visanya 2 tahun, jadi bolak-balik visa, jadi nggak perlu suruh visa lagi. Cuma kita diintel, diikuti terus kemana-mana, kita diikuti. Kalau khotbah kita diikuti, didengerin terus khotbahnya. Jadi nggak boleh menghasut pemerintah gitu, komunis. Jadi saya bilang tidak usah Pak, terus kasih saya visa wisata saja, kunjungan wisata sebulan tidak apa-apa, cukup lah gitu. Ngapain bisa lama-lama gitu. Itu kita ditolak 2019-20. Jadi akhir 19 Desember, awal Januari 2020. Kita nggak tahu kalau itu ada COVID, belum tahu Indonesia, kita paling ketinggalan zaman. Kita baru tahu COVID Maret, ya semua ibadah diberhentikan oleh pemerintah. Itu Ibu Wali Kota Bu Risma memberhentikan nggak boleh ibadah, ya uji ibadah ya. Baru tahu kalau ada COVID. Itu bulan September, jadi 6 bulan COVID, belum ada vaksin, belum ada apapun, tidak ada apa-apa gerakan dari pemerintah, sangat lambat ya. Cuma ini orang sakit, orang COVID, ini pasien nomor 1, nomor 2, nomor 20, itu kan dihitung terus itu. Gitu ya. September istri saya tiba-tiba stroke istri saya, gara-garanya tensi naik gara-garanya darahnya mengental, dimernya tinggi, kemudian dimer tinggi karena virus COVID. Jadi ternyata kena COVID, tidak tahu saudara, saya juga kena COVID, tidak tahu waktu itu. Kita sudah keep ya, sudah jaga jarak, tapi kena COVID, ya wis. Kena kantongnya itu stroke. Jadi ini cukup berat, sesungguhnya ya pergumulan yang cukup berat. Jadi kayak kena badai lagi yang kedua. 2 minggu di salah satu rumah sakit Rekaset lah ya. Di sana tidak ada sakit detik ini ya, Rekaset tidak terima BPJS ya kan, satu-satunya rumah sakit di Surabaya ya itu nggak apa-apa. Jadi kita tidak ada BPJS, diperiksa 1 hari, besoknya diperiksa lagi di PCR positif, sehingga tidak boleh tidur di kamar biasa, suruh isolasi mandiri, kamarnya khusus, harganya 2 juta lebih sebenarnya 1 malam 1 orang ya. Itu di sana sebenarnya dikasih waktu 2 minggu, katanya di 2 minggu itu COVID-nya sembuh, katanya gitu. Tapi 12 hari istri saya tak lihat, tiap hari saya video call, dan saya minta izin sama pemerintah dari dinas kesehatan, dari puskesmas, dari RW, dari semua untuk saya bisa ke rumah sakit. Karena tidak ada yang rawat saudara, ya maaf ya, perawatnya ya takut kan, ya takut, ya tidak apa, saya tidak nyalah no, karena memang pengetahuan kita tentang COVID itu bodoh banget kita ini. Tapi saya izin boleh, jadi saya pakai APD lengkap. Saya masuk rumah sakit, tujuannya cuma ngirim baju bersih, ngambil baju kotor, terus saya bawa buah dan sebagainya, gitu aja, cuma itu toh. Nah, saya nggak bisa bayangin istri saya anak-anak. Jadi saya video call, jadi setiap untuk mensupport mentalnya dia. Jadi saya di saya sembunyi masih nggak rame-rame, terus saya video call. Dia bisa terima. Jadi saya ketawa sih, ya puji Tuhan kan. Tapi menjelang dari 10 mulai dari kok wajahnya kok kayaknya lagi 11, 12 teman-teman. Udah hari ke-11 saya bilang dokter kenapa pulang nih? Stres nangkaran di sini, nggak bisa sembuh. Terus siapa ini? Dia bilang, iya, pulang gitu. Karena kita kenal sama dia pulang. Hari ke-12 pulang dengan kondisi masih COVID dan tidur tidak bisa apa-apa. Karena jadi masih letak. Terus kita nggak ada ambulan, langsung ambil tak naik mobil. 2 minggu. 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 2 minggu.
Itu pun aksesnya nggak boleh sembarangan, nggak boleh di depan. Kalau lewat mana saya juga bingung jalannya itu diantarin sampah, masuk beruang dalam itu. Ya puji Tuhan, 2 minggu rumah sakit, saya mengajukan jaminan pemerintah, Japek, tidak ada BPJS, tidak ada dana dari tentang untuk COVID belum ada pemerintah. Tapi saya mengajukan coba-coba. Japek namanya, jaminan pemerintah. Dijawab oleh rekan saya, ya ditunggu Pak, jaminan ini kira-kira dijawab nanti 3 bulan. Nah, gara-gara saya nulis surat jaminan itulah ketahuan semua, wali kota sampai itu tahu semua. Ya, tahu nih kita kena COVID ini. Tapi nggak apa-apa saya cerita. Terus singkat cerita, pulang kita nggak bayar sama sekali. Cuma saya dimintai jaminan uang 10 juta. Baru masuk kan langsung diminta jaminan 10 juta. Ya wis, nggak bayar sama sekali, administrasi nggak pakai itu. Terus pokoknya pulang gitu, nggak pakai itu hitungan. Nanti itu hitungnya belakangan Pak. Kita tunggu pemerintah. Ya wis tunggu. Karena 1 bulan, dia mau 3 bulan. 1 bulan waktu itu siang-siang saya ibadah doa. Jadi kita berlutut. Begini, saya minta kalau ibadah doa saya ya WM, ya kita ya doa, ya firman. Jadi terangkat apa saudara? Ya tidak apa saudara. Soalnya maaf ya. Cuma saya itu levelnya bawah. Mereka jebolan atau lulusan dari seberang sana, ya. Tahu maksudnya. Jadi hampir maaf ya, sorry ya, bukan rasis ya. Tidak ada yang Chinese, karena jebolan dari situ, lulusan dari situ. Saya memang cari jiwa dari situ. Saya baptis dan sebagainya. Ya puji Tuhan. Jadi mereka tidak bisa, ya kurang pede. Ya firman kadang-kadang kita suruh, saya kasih 1 ayat lah, baca gitu, ya bisa gitu. Paling 5 menit atau nanti tak sambung lagi. Saya lagi main gitar, telepon bunyi, ada saya, apa permisi man, permisi tak terima. Shalom, ya Bu, Pak Yudi, ya, Pak coba kesini Pak, ini jaminan pemerintahnya dijawab pemerintah. Jadi Bapak nggak usah bayar, gratis tis. Uangnya Bapak 10 juta ambil. Oh ya terima kasih, sebentar ini saya doain nanti saya takdir. Ya begitu kan saudara. 150 juta. 150 juta. 12 hari. Dengan double penyakit COVID dan stroke. Semua habis lengkap. Untuk nggak masuk ICU. Kalau masuk ICU 300 juta habis. Saya sudah dikasih tahu, makanya saya ngaji dari Jawa itu dikasih tahu sama kepala suster. Pak, ini orangku di situ sudah ICU. Ini hitungannya Pak sekarang sudah 300 juta. Kira-kira saya tinggal 50 nanti, belum tentu ini. Itu belum tentu hidup loh Pak. Mana perlu gede ini? Ya, waduh. Ini istri itu tak kira nih. Banyak ini Pak. Dia banyak Pak. Waduh. Yesus, nanti mencapai nyoba. Ternyata dikabulkan oleh pemerintah. Luar biasa sudah. Benar. Jadi saya tidak bayar sama sekali. Belas dulu, uang saya 10 juta, biar saya kembali kali langsung kembali 10 juta saya kirim. Tapi perbulan itu tidak berhenti di situ. Pulang 2 minggu pertama dia tidak bisa apa-apa, tidur di saja. Semua saya yang merawat. Anak saya bukan tidak mau merawat, tidak berani soalnya COVID kan. Iya loh, orang takut kabeh. Tapi tak rawat. Jadi maaf ya, pokoknya mulai semua hal. Jadi itu pergumulan saya luar biasa berat. Tapi saya puji Tuhan, saya punya Yesus, saya punya Tuhan, saya punya Bapak yang hidup. Amin. Percaya Bapak Ibu Saudara, saya saksi real 100%. Saya kenapa saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta? Saya tidak cari uang ya, kasih tahu ya. Ojo mudah, saya takut karena PK-nya nanti ngasih PK, tidak usah ngasih, tidak apa-apa. Bukan saya sok, bukan saya banyak uang, enggak, ya. Tapi kan saya dijamin oleh Bapak saya di surga, dan Bapak saya hidup. Mujizat itu sudah berkali-kali tidak bisa dihitung. Ya, saya dipanggil Tuhan. Orang yang dengan kata dipanggil Tuhan itu paling alergi ya, benar?
Sampai saya mau dipanggil Tuhan, ayo, sampai mau dipanggil Tuhan, takut tak? Nah, Anda disesatkan sama perusahaan peti mati. Selalu kaitannya orang mati. Dipanggil Tuhan, pulang ke rumah Bapak, ngawur ya. Karuan lah, telah pulang ke rumah Bapak itu tak pojok, dipanggil Tuhan. Terus kita takut, padahal kita dengar dia panggil nama saya, siapa yang mau dipanggil? Ayo, lah takut tak? Padahal saya takut, saya dipanggil sama Tuhan, tidak mati, bukan mati. Itu yang bikin konotasi seperti pengertian itu siapa? Penyesatan kalau aku bilang, enggak usah takut mati. Kalau Tuhan nanti kamu manggil kamu, puji Tuhan. Benar? Samuel dipanggil, Samuel dipanggil. Di dalam bait Allah, Imam Mary itu aja yang penuh urapan tidak ngerti apa-apa. Samuel dipanggil. Saya kalau dari panggil Tuhan maaf, saya jadi pengusaha. Maaf ya, bukan sombong. Saya pengusaha. Sejak tahun 1980 saya sudah berusaha sampai tahun 2000 tahun milenium Tuhan memanggil saya. Benar kan? Ya, saya panggil Tuhan. Real, nyata. Ya. Tangannya Tuhan megang saya. Tangan sedikit dalam asap. Penyembahan gereja. Waduh, diangkat saya. Terus, tak pikir aku mati, diangkat terus mati. Enggak. Sejak itu saya panggil saya. Banyak tanda, 14 tanda yang saya menyerahkan diri full time. Saya tinggalkan perusahaan saya tutup semua, bubar. Saya menikah. Saya tidak mencari Tuhan. Tapi ya kita di lembaga kelamanya ada. Sampai detik ini puji Tuhan hanya 2 minggu di rumah sakit, 2 minggu saya rawat. Aku bukan orang pijet. Lihat di Google caranya pijet orang stroke. Pijet apa refleksi. Ngawur pakai tangan tak buat kan dia tidak prosot, tidak terasa kan tangan itu pakai pijet itu 2 minggu pakai berdiri jalan sampai tadi ini. Tidak sombong. Sekali lagi saya tidak sombong. Berkata kalau saya tidak bersyukur, saya menyanyi Tuhan. Kurang ajar dia Tony sama Tuhan. Apa itu juga begini. Nikmati pertemuan dengan Tuhan, dengan bapak-bapak untuk hidup. Yakin hidup. Kita sekarang gereja yang berkembang gereja apa? Entertain church. Gereja dengan entertain. Prophetic church. Gereja dengan prophetic. Nubuatan. Saya tidak anti. Tapi hati-hati. Alkitabnya di mana? Tantang kok gereja ini. Sebelah ini. Pak turun bilang. Pergi terminal Bungurasi. Tanah ada yang batas saya itu. Yang pilih ke barat sana sampai Paru sana dia itu lebih dari 100 hektar, bukan ribuan, puluhan ribu rumah kos. Maaf, dari yang paling tinggi di sana pendeta ada gereja di sana pendeta sampai pokoknya tokoh agamanya kiai ada, sampai yang paling bawah pelacur ada di sana. Ayo kita bersama-sama berjuang kalau berani. Kalau mau cari jiwa, gak berani. Kalau gerejanya bisa banyak, ya banyak. Kalau dia kampung klinger dari gereja-gereja lain, iya. Jujur aja, aku nggak ngomong. Kita ngomong baik-baik loh, kita ngomong benar. Ayo berani turun sama saya. 2 kali saya diajak dibunuh sama tokoh yang di sana, gak apa-apa. Saya dianggap kristenisasi, kasih duitnya siapa? Dia bilangnya dulu kok begitu. Puji Tuhan, tapi bisa memenangkan jiwa. Haleluya. Kembali kepada istri saya tidak, saya nggak ini baik-baik saja. Ya walaupun jalannya agak seperti kita normal, jalannya kan. Tapi kaki sudah bisa, nggak masalah jalan. Cuma ada sedikit di atas tangan yang agak kurang dikit lah. Jadi kalau saya dengan dia, saya pakai tangan kanan kiri dia. Tapi Tuhan kasih kesempatan kita. Jadi kalau 5 tahun terakhir ini maaf
sorry udah sombong ya. Boleh kalau ngomong cerita kesaksian boleh berkat Tuhan. Nah, 5 tahun terakhir saya keliling dunia. Dengan istri saya, bilang, "Mah, sekarang ini waktunya." Karena saya waktu di rumah sakit, itu saya nangis di kaset saya itu bukan duduk, tidak ada kursi, saya ngosor ini halaman-halaman gitu juga ada duduk di bawah. Ya, terus saya video, kalau saya nggak di mobil, kalau di mobil dia tahu kok di mobil, dia bawa mobil dia nggak di rumah, ya. Ini kaset tak tunjuk video, dia nggak di rumah sakit, aku di sini mah, ya, nangis. Dan itu kan bapak, jangan istriku kalau bisa ada apa-apa minta istriku jangan mati. Aku bapak nggak siap jadi duda. Bapak ya Allah, aku nggak siap jadi duda. Tapi sekarang nggak siap. Aku nggak siap jadi duda. Walaupun aku udah punya cucu, anak, nanti cucu ya banyak teman lah, banyak ibu dan lain-lain. Aku nggak siap. Ojo, ya, jangan Tuhan kalau bisa. Bapak, aku minta begini. Dan Bapak kabulkan, puji Tuhan. Makanya aku bilang, "Ma, ya sudah, untuk menyenangkan dia, kita keliling. Kamu kemana saja? Mau pulang, pulang kemana? Belanda, berangkat. Ya, berangkat. Ayo, berjuang. Mau kemana? Berangkat. Puji Tuhan, bukan sombong. Itu berkat Tuhan. Kita ini tahu ada gajian, tidak ada bayaran saya. Maaf ya, terus sudah tahu saya tidak performa. Jemaat kita tidak ada, saya tidak pakai kolektor. Persembahan tidak pakai. Toh kalau persembahan ini saling, ya cuma berapa saudara? Dari orang kayak begitu. Persepuluhan juga. Gak ada, saya tidak pernah makan uang dari gereja, pelayanan. Enggak, saya maksudnya enggak cukup lah kalau diomong dari kehidupan. Tapi Tuhan bisa. Begitu tahun 2020 istri saya stroke September 21. Itu mesti begitu. Kalau mulai dari lembaga kelama, dari proses yang berat, berarti mesti besar. Yang setuju kata anaknya. 2021 dikasih orang saya mobil baru Grace, Innovanito baru Grace, ngambil di Autodor. Iya, benar, ada mobilnya beda tinggi. 2022 anak saya kedua mantu, Abil, jadi saya mantu, biayanya besar, saya bangunkan rumah. 2022 April saya bangun gereja bahkan tak bangun, soalnya itu waktu COVID jarang ibadah. Ya sudah, tak bangun. Jadi 2 lantai, jadi bawahnya tempat parkir supaya mobil dapat bisa parkir, ruang gereja di atas. Dicoba ada itu, tapi saya tidak tinggal saudara ya, karena saya cari yang dari sebelah sana. Jadi saya tidak mau cari dari kolam atau begini, tidak boleh ya. Saudara jangan mau dibujui datang sana, masa dijemput naik apa? Jangan mau saudara. Saudara masuk neraka ya, tak bilang. Dia kan ngomong ya, pendetanya kan ngomong kalau dia diajak Tuhan ke neraka. Lah ngapain? Kok jangan boleh Tuhan ngajak dia ke neraka? Iya, itu jadi sungguh-sungguh. Kamu tertanam di sini, sudah di sini masing-masing berjuang. Jangan bilang ah sedikit Pak, tidak meriah Pak. Gereja bukan masalah meriah, gereja bukan masalah banyak. Gereja itu bicara keselamatan, kekudusan, kebenaran, hidup kekal. Itu gereja. Yang juga ada namanya. Saya, pokoknya berani aja. Saya ke Jepang baptis orang, saya ke Jerman baptis orang. Kayak apa caranya? Iso bahasa Jepang, kayak iso. Aku kayak iso bahasa apa? Aku cuma bisa bahasa 3 toh, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Roh. Jadi kata bahasa Inggris kan kayak iso, campur-campur misalnya. Iya, mau nilai sekolah dulu lulus SMA itu nilainya itu 3, bahasa Inggris 3, bahasa Jerman 3. Tapi karena 3 langsungkan, guru dikit 5, itu pun merah saudara. Jadi ijazah saya SMA angka-angka saya. Ya, itu bahasa Inggris 5 loh
Puji Tuhan aku Google Translate kurang menguasai gitu ya. Bisa. Bagus orang ya apa caranya? Bisa. Cuma yang asal dari Timur Tengah itu yang asalnya itu yang asalnya Ismail itu yang belum baptis. Kepingin aku sekarang satu yang satu menang kepada Yesus tak baptis. Ya puji Tuhan tak dia ya. Ya, baca Tuhan tak baptis. Kayak sama ngomong deh, tapi kayak sama ngomong kalau aku beli Jesus, ya please, oke, baptis, oke, ya usah kayak baju jebret putih yang belum jebor alias. Oke, percaya Yesus selamat kamu guys. Itu aja sudah. Ya, puji Tuhan. Kita maaf ya, bonek. Tapi kita sekolah kita bukan ngaruh. Aku kan belum tahun 80 sudah lulusan sekolah GPPS aku. Iya dong. Iya, baik GPPS enggak. Satu aku lulusan GBT. Belum lulusan sekolah. Ya, sekolah Alkitab. Puji Tuhan. Ya. Yuk, hari ini mau belajar iman dan doa. Iman dan doa. Ini penting sekali buat saudara dan ini. Oh, betapa direkam doa. Oh, yes. Aku mau jalan-jalan kok hilang-hilang. Bisa kok hilang. Yang penting tetap ada. Iman dan doa. Kita baca satu ayat. Yudas pasal 1 ayat 20. Ini jarang dibaca. Tapi tidak apa-apa. Baik sekali ayat ini ya. Yudas pasal 1 ayat 20. Surat Yudas ini sekali lagi jarang dibaca. Padahal surat Yudas ini juga termasuk surat yang dahsyat luar biasa. Semua yang ada di Alkitab itu dahsyat luar biasa. Yang jujur anak-anaknya, baik PL maupun PB. Jadi kalau ada yang ngomong, sekarang ini sebelum tak baca ya. Hari ini kita ini perjanjian baru, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hukum Taurat itu sudah tidak berlaku, makanya tidak usah kasih persepuluhan. Itu hukum Taurat tidak berlaku. Itu penyesat dan melecehkan Tuhan. Hanya karena dia pelit tak mau ngasih persepuluhan. Itu Alkitab ini perjanjian lama dan baru kan. Hukum Taurat kan ada. Sekarang masih berlaku tidak hukum Taurat buat kita? Dia berlaku, seremoninya tidak berlaku, tapi hukum moralnya tetap berlaku, hukum sipilnya tetap berlaku karena ada jangan membunuh. Boleh bunuh nggak kita? Hukum Taurat tidak berlaku, bunuh. Berlaku sepenjara. Lihat kan? Kalau berani, Alkitab sudah di kita. Wahyu pasal 21 bagian terakhir. Kalau kamu berani mengurangi satu titik saja, berkatmu dikurangi. Kamu nambahi satu titik saja, hukumanmu ditambah. Itu sudah dikurangi sama Tuhan. Nah, kok Isa sekarang ngomong hukum Taurat tidak berlaku? Persekutuan itu untuk orang Israel. Susah yang begini ini. Nek orang Surabaya gampang ngomongin, mana be kopral. Ini merusak gereja orang kesal. Padahal jangan percaya berita-berita di YouTube. Ada lagi yang di tembok ratapan di Israel. Oh ini ya Allah di belakang saya sudah ketemu rabi Israel. Saya sudah tanya apakah mereka memberikan persekutuan masih sampai ini, dan jawabnya tidak, persekutuan sudah tidak berlaku. Lalu tahu rabi atau Yahudi kok? Goblok aku bilang. Anda itu bodoh. Anda ngapain nggak punya rabi Israel? Kan rabi Israel sekarang labelin ya. Dia memang tidak percaya Yesus kok. Dia tidak percaya memang. Alkitab ini tetap berlaku ya Bapak Ibu Saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, dia tanda gajian nggak bayar maaf ya mengeluh. Sampai detik ini saya memberi persekutuan untuk gereja. Walaupun nilainya relatif tidak besar ya, karena saya bukan usaha, tapi saya taat. Karena itu takut sejak zaman muda saya. Kita sekolah di BPS, itu kuat banget kayak gitu. Dan kita nggak bisa runtuh. Tetap. Oke. Yudas ini bukan Yudas Iskariot. Yudas ini adalah Yudas saudaranya Yesus yang nulis ini ya. Oke. Yudas 1:20 demikian firman Tuhan, saya bacakan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih. Wih. Dahsyat dong. Kita ini ganteng ya enggak, ayo enggak. Mulia ya enggak. Disebut saudara-saudara yang kekasih. Loh, firman Tuhan ya Allah. Ya maksud seneng enggak jadi kekasih Tuhan?
Lo ya seneng. Ada kekasih itu suka traktir. Ya loh, cewek-cewek zaman sekarang yang belum punya pacar, kalau punya pacar, nanti kalau diajak makan ke kafe terus sama cowoknya diajak, yuk kita nanti split bill. Tahu split bill? Nah ya, bayarnya dewek-dewek, langsung pedot tinggal pulang. Itu kekasih apa ya? Iya loh, kalau lu nggak mau keluarin duit nggak usah pacaran. Kalau masih pacaran kayak gitu, kalau nikah bagaimana? Gak bisa, tanggung jawab kita lagi. Benar gak? Bayar, lu gak mau bayar, gak usah bawa anak orang. Aku bilang, itu sudah rumusan umum. Alkitab juga bilang begitu, laki-laki itu kerja. Ya, jadi saudara saya kekasih Tuhan. Wih, enak, dahsyat loh kekasih Tuhan. Ya Pak, seneng gak? Ngikut Tuhan, ngikut kekasih. Wis ikut aja. Apapun itu, pasti baik, pasti enak, pasti nyaman. Kalau gak ada amin, mungkin harus melalui proses. Gak apa-apa, hidup itu proses. Gak ada di dunia ini tidak proses. Anak sekolah proses, bayi ya proses. Ya, semua proses. Kerja lagi proses, itu proses semua. Gak usah mengeluh, saya pun hari ini begitu, berat proses. Puji Tuhan, gak apa-apa, jalan. Saya percaya kan, setiap di dalam proses itu pasti ada kemuliaan, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Oke, terus kekasih Tuhan ya, ingat ya, bangunlah, ini perintah. Bangun, suruh bangun, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Dua hal ini, iman dan doa, itu harus diperhatikan sungguh-sungguh di dalam kehidupan rohani. Ada banyak orang bilang, wah aku percaya pada Tuhan, imannya besar, doanya salah, ngawur. Ya Kudus bilang kamu doa nggak didengar Tuhan, nggak dituruti. Kenapa? Karena yang kamu doakan salah. Mau kamu habiskan itu hawa nafsu. Katanya Yakobus, ya kan? Ada orang yang doanya bagus, wah kalau di mimbar doanya bagus, kok kata-katanya hebat, luar biasa. Tapi imannya rontok, rasanya. Jadi iman yang paling suci mesti dibangun, doa yang benar-benar sesuai dengan Roh Kudus mesti dijalankan. Dua hal itu penting. Iman yang benar menghasilkan doa yang benar. Doa yang benar dihasilkan oleh iman yang benar. Itu pasti. Gampang kok. Kamu ikut Yesus itu gampang. Gak usah repot-repot pakai teori ini, doktrin ini, teologi ini. Gak usah, wis sederhana saja ikut Yesus. Kita diolok karena penampilan jasmani, tidak masalah. Karena Tuhan Yesus yang kamu dihina, bisa dimaki, diolok, wis berbahagia kamu, pres diberkati kamu. Ya. Ini kayak lain-lain Tuhan begini. Ya, udah puluhan tahun kita pokok keliling misalnya, udah. Mak Bapak Ibu sering sadis ya. Saling sebar fitnah, saling sebar isu. Wah itu biasa, wah diantau gini. Iya, aku bilang iya, kok. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang bela kok. Percuma kayak hal begitu itu, tidak bisa ditutup, tidak bisa sediano. Maaf ya, mulai-mulainya dia ngomong yang bareng itu biarin. Kita tinggal nanti lihat buktinya aja. Loh ini apa? Kita buktinya aja. Waktu diusulkan, ayo sekarang sepi, tidak ada undangan khotbah. Bilang puji Tuhan, aku sesuai soalnya. Aku harus mengakui, katakan begitu dengan seorang manusia ya, mengakui karena anak muda-muda, enak selalu belajar begitu. Ya, mungkin iya. Ngomong aku sepi, aku rame, tidak tahu. Aku tidak pernah pamer namanya medsos, tidak pernah pamer. Diem.
menghasilkan doa melainkan doa yang benar. Iman dan doa itu sebenarnya merupakan kasih karunia Tuhan. Jadi benih iman, benih doa itu karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan untuk saudara. Kalau orang Kristen yang sudah diselamatkan percaya Yesus, punya iman, pasti suka berdoa. Dan setuju kata-katanya? Iya. Bukan menaruh di medsos. Bocah hilang masuk ke medsos. Masuk ke IG, masuk ke status, story. Apa? Urusan kecil-kecil gitu. Tidak ada urusan. Kenapa? Karena kita punya Yesus. Kamu ada apa saja bisa datang membela Bapak dengan bahasa yang sederhana. Mungkin bisanya bahasa Jawa ya apa? Allah Bapak ngerti kok. Kita belum minta. Boleh minta, boleh. Karena ada ayatnya kalau nanti 7 minta, kasih, cari, dapat, ketok pintu gitu bukan. Tapi bagian lain kalau kamu tidak usah minta, Tuhan tahu isi hatimu. Amin. Ini aku cuma tak batin toh. Apa? Kepingin ke situ. Apa kasih? Tidak tahu yang caranya. Aku tidak tahu caranya Tuhan bekerja. Bisa, gitu. Tapi mau minta boleh ya. Ngomong, Bapak. Kau ngomong bapakmu yang di dunia, mamamu, suamimu, istrimu, istri. Tidak usah curhat-curhatan. Ngomong bapakmu yang sudah. Itu super dahsyat. Cukup. Maaf ya, kalau saya bisa, saudara bisa. Pasti saya bilang bisa. Saya jamin. Tapi ini bukan masalah kekayaan, bukan masalah materi. Ini masalah hubungan kita dengan Bapa. Ya, iman dan doa yang pertama kita lihat. Satu, mendatangkan, kalau kita punya iman yang benar, doa yang benar. Satu, mendatangkan hal-hal yang spektakuler. Spektakuler itu tidak masuk akal, supranatural, gak masuk akal. Gak masuk akal. Saya dibawa Tuhan hari ini. Kalau di kota Surabaya disuruh ke tempat-tempat kayak begitu itu, tahu ya, saya dijelaskan toh. Ya sih tetangga sebelah itu ya yang begitu-begitu. Tapi kalau luar negeri, saya dibawa Tuhan selalu ke negara-negara komunis. Saya ini ya ada ya Allah, kita orang negara komunis. Kenapa aku cari? Ngapain aku ke negara Kristen? Kan dia sudah percaya Yesus. Ya, apa yang pernah dibilang Paus Benediktus yang lalu ke Vatikan? Ya, tapi yang nggak ada apa, maksudnya nggak ada apa-apa buat itu nggak ada kesannya. Kesannya ya, oh gerejanya megah, oh aku pernah kesini, oh aku ada di mimbarnya dia. Cuma begitu saja. Kesannya cuma itu, jasmani. Karena memang hatiku ada di situ, betul. Ikut pada orang-orang yang memang tidak percaya kepada Yesus. Ini bahkan negara-negara komunis udah beberapa kali. Ini tadi aku berangkat lagi ke komunis lagi. Sampai orang bergila. Ngapain orang negara komunis? Saya jiwa. Dan sampai gereja setan yang pendetanya datang ini. Gereja setan datang ini. Istri itu udah berani masuk dari dalam. Agar lari, terus papa, anakku, papa coba semua, ikut di sana pak. Ada apa? Takut, masuk. Tak mau ya sudah, kamu tunggu luar ya papa masuk. Masuk. Mana pendeta? Luar pendeta. Pakai jubah, hitam, kayak Batman. Itu tukang sulap. Belum. Orang Jawa medeni menakutkan. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya saya tahu mengakui maaf ya. Aku tidak punya kuasa kok. Yang berkuasa Tuhan Yesus. Lihat. Kenapa aku bisa memenangkan jiwa? Bukan karena aku hebat. Bukan karena aku pintar saksi, fasih ngomong. Aku tidak fasih ngomong. Bukan aku punya kuasa apa karunia tersebut, tidak ada. Tapi heran, aku juga heran. Dahsyatnya orang itu ya, saya tidak kenal dia, saya tidak kenal saya.
Hai, dia bilang, halo, hai, ceplek sih, hai, hai. Habis gitu, sebentar lagi cari aku dia kejar. Ya, kenapa? Anak, aku sakit. Aku ini lagi sakit. Ucap lagi, kan? Kau sembuh? Hah? Pas sembuh, ngaku ya nanti bunuh. Aku tak siap membunuh. Dan kalau dia sakit kamu tidak enak. Aku kalau yang orang dalam nama Yesus tadi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku cuma melepasi kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Saya Yesus minta dibaptis. Ya, makanya aku senang ketemu orang-orang komunis sama Kristen daripada ketemu orang-orang Kristen. Cuma orang Kristen dalam nama Yesus, dia ganti dalam nama Yesus, mendal. Tidak ada apa-apa. Ini bagi orang-orang yang tidak punya Yesus, itu kena sekali, langsung dapat apa? Iya, aku tidak pernah promosi. Apaan? Promosi. Cuma promosi di paling diundangi gereja. Gereja itu semua percaya Yesus kok, betul nggak? Aku lebih senang tak diundangnya hari Jumat, gitu. Entah yang undangannya. Tak apa-apa, diundangnya hari lain, di kelenteng, gitu ya. Tak apa-apa. Kenapa? Tidak boleh masuk kelenteng. Apa boleh tak penginjil? Istri kalau tidak berani, kalau ada batu-batu, ojo apa? Oh, dicocok. Ayo masuk. Tidak paham, ya wes gue situ aku masuk. Ya, tinggal nyari orang, dicoba-coba ini tidak apa-apa. Oke, coba tidak ada masalah. Ya, gue tanya pura-pura ya, maaf bukan pura-pura bohong ya. Kan kita strateginya ada. Tapi kita jangan Yesus, jangan. Dahsyat, sungguh kalau kamu punya iman, kamu punya doa itu luar biasa. Matius 17 ayat 20, Matius 17 ayat 20 dikatakan. Matius 17 ayat 20. Ini yang firman Tuhan, Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20, demikian firman Tuhan. Dia berkata kepada mereka, kepada Yesus, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Yang percaya setuju katakan? Spektakuler. Tidak bisa pakai puasa apa yang bisa? Puasa Yesus bisa. Dan iman. Bukan hanya Yesus yang bisa melakukan hari itu. Saudara dan saya hari ini pun dijanjikan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar dengan nama Yesus. Lakukan. Perkara besar itu bukan untuk kesombongan kita. Oh hebat, bukan. Itu bukan perkara besar. Anda lagi terkenal, saya jadi terkenal. Itu bukan perkara besar. Aku bilang, itu perkara yang bermembahayakan. Loh iya kan? Karena begitu kamu terkenal, kamu mesti sombong. Ya, dan jalani. Katanya di sebelah ini di gelar karpetnya sombong itu harus punya ajudannya. Kayaknya sudah top, paling top di dunia. Hati-hati, Tuhan tidak menghendaki kita seperti itu. Biasa saja. Kamu tidak dikenal orang, tidak apa-apa. Yang penting kamu bisa memenangkan jiwa, melakukan hal yang spektakuler. Ya, itu iman dan doa. Iman dan doa yang benar pasti menjamin kehidupan saudara saya. Kalau kita bisa memenangkan jiwa untuk urusan jasmani, gampang. Gampang. Ya, saya nggak pernah pusing untuk makan itu apa. Saya nggak pernah pusing. Ada dimakan, nggak ada, pasti ada. Iya, pasti ada. Saudara kalau kemudian makan, saya makan, saudara akan beri tajik-tajik ini sampai. Ayo coba makan gini, beri. Ya, sederhana banget lah. Bukan karena nggak punya duit, bukan juga karena banyak duit, enggak. Kita santai aja lah. Aku nggak urus begitu kok. Yang penting aku sehat, benar kan? Ya ini kan aku sehat.
Istri saya juga saya akan tanya sehat, walaupun dia pas Castro. Ya, tanda tangan belum bisa. Jadi kalau pergi kemana-mana, apalagi ke negara-negara komunis, ya saya lolos imigrasi, lolos gitu ya. Kalau pulang gitu, saya lolos, dia ketahan. Terus gak bisa ngomong bahasa Inggris, gak bisa bahasa apa pun gak bisa ya bayang bos kan. Ayo ke Rusia sana, ketemu Putin berani. Nah, ketemu Putin berani kenapa? Tapi saya mau ditahan. Tadi, loh, aku masuk sini, loket sini, dia loket situ, loh, aku sekolah dia tidak keluar. Waduh, ini nanti bujur gue. Deg-deg seret. Oh, bisa aku juga. Mulai lama 10 menit, 15 menit, keluar. Ya Pak, ada apa? Ya sudah. Kemana aja? Kirim pergi sama imigrasi. Kirim masuk kantor. Nah, aku sih khawatir langsung tanda tangan. Saya nggak bisa. Tangannya kan nggak bisa. Mereka bolpen bisa nggak bisa. Jalannya nggak bisa. Bingung. Udah siapa? Cap jempol. Ini harus ngomong ini cap jempol. Kan so tanda tangan. Ya puji Tuhan. Aman-aman saja. Kenapa? Karena dinamnya Tuhan. Kalian kasih dalam hidupmu ya. Yang kedua, dengan iman dan doa yang benar, mengalahkan godaan iblis. Tapi yang lebih bahaya bukan godaan iblis, godaan dunia. Yang lebih bahaya lagi, godaan dirimu sendiri. Musuh terbesar kita itu ya keinginan diri kita sendiri. Iya, keinginannya banyak. Tidak sesuai dengan bapak, panik, ibu ya. Hati-hati saudara. Itu musuh terbesar. Nah caranya apa? Ya dengan iman, dengan doa, sungguh-sungguh kita pada Tuhan. Makanya ada perintah di dalam Kolose pasal 3 dibaca ya, ada perintah Tuhan. Buat saudara dan saya, Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Kolose 3 ayat 1 sampai 5. Hari ini saya tidak terlalu banyak ayat ya. Kolose 3 ayat 1 sampai 5 demikian firman Tuhan. Karena itu kalau itu bisa tidak ya. Ya kan kalau masih kalau ya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, apa? Carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Diteruskan dulu supaya lebih jelas perkara di atas doa. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Berhenti dulu. Karena yang di bumi ini bikin pusing, ngeluh, orang bilang ya stres, susah. Orang kalau maaf ya, nih cewek-cewek, tajik-tajik, nanti anakmu juga cari cowok yang ganteng apa yang elek. Ya sebenarnya itu the point ya, bener kan? Cari cowok yang ganteng apa yang elek. Kamu nek ganteng, hati-hati mesti kuat loh. Rasa cemburumu itu kan dibuang, kan ganteng itu jadi cewek-cewek nanti. Ya, tapi nek kalau cewek sih, apa cowok sih elek, ya kamu tahan malu loh. Kok nek jalan dulu kalau ini jalan dulu sopo. Iya. Ada anak rohani saya di Jakarta, ya, yang lumayan cantik lah, menurut aku cantik sih nggak akan menarik sih lah, cantik banget sih enggak. Aku kenalan cowok, mana fotonya lihat dulu. Waduh, dalam hatiku ini mati, waduh, gak cocok ini, wah cocok ini, lawanmu, gak sih bunga, suara, samanya, mana, tahu nih, sih, dipikir baik-baik, aku nggak mau tapi dipikir baik-baik, apa opi, wala ini, aku nggak mau gitu, sekarang kamu, ada video, ya, lu sih dipikir apa nih, gini loh, nek misalnya kamu pacaran gitu, nggak apa-apa, jalan orang aku kan memberi kebebasan, itu serah itu anak Tuhan bebas. Cuman coba bayangno dulu nek misalnya kamu jalan di mall, gandengan ambil DP, ketemu kancamu, kira-kira apa? Waduh,
Dunia nggak tahu. Aku bilang tidak tahu, bisa kamu ya kamu saya isi. Bayangkan kaya ya aku bilang. Iya, sekarang nggak sih. Bebek semua bayi kan itu. Ya Allah, kita kalau mau ngelak menghakimi ya. Ya sih lain dewek. Makanya saudara, cewek-cewek serba susah. Sekarang yang penting itu punya integritas, khususnya rohani. Ya, rohani. Saya ngajak di SD. Ini anak-anak mahasiswa. Banyak cowok menjawab, apalagi cowok. Ya apa? Kamu kan belum nikah semua, cari pacar. Ya Pak. Ya. Cari pacar yang cantik wajahnya, apa cantik hatinya. Semua jawab apa? Cantik wajahnya Pak. Lu kamu cantik wajahnya, nah hatinya jelek, ngabisin duit, matre dan sebagainya gimana? Gak apa-apa Pak. Kita doa Pak, tumpangi tangan. Soalnya cantik, wajahnya jelek, ditumpangi tangan, pakai tumpangi apa pun gak akan berubah jadi cantik Pak. Tapi hatinya jelek, Pak, tumpangi tangan bisa jadi baik. Teori baru. Itu anak-anak sekarang. Nah, maaf, gak apa-apa. Jadi supaya sing laku sing kami tok gitu. Ya sing jelek melok sapa bilang gitu. Ya ndak iso gitu. Orang sekarang semua nikah gitu. Terus, jadi jangan mikir yang di bumi loh. Kamu naik mikir di bumi, ingatkan baik-baik. Kamu mikir cuma yang di bumi saja, pasti pusing kepala, stres. Kamu punya duit ya stres, kamu punya duit ya stres. Ya tadi lu jangan mikir aku udah punya duit pak stres, kaya enak. Lu kamu kaya lebih stres. Lu bener. Kira orang kaya itu bahagia. Kebahagiaan bukan karena duit, karena kamu bisa bersyukur, karena kamu bisa menikmati kayak saya. Ya sudah nikmati aja. Tidak ada masalah. Biarin aja. Bahagiamu. Walaupun pergaulannya berat, tidak apa-apa. Aku punya Tuhan Yesus kok, itu aja. Wes pokoknya istilahnya orang ya jalan aja gitu ya. Oke, jadi jangan dibungkit ya. Pikirin di atas rohani. Kalau ada masalah pilihan, mau ibadah apa hal kerjaan, lembur ibadah. Pak lembur lumayan Pak. Bikin aku lembur oleh spek Pak. Kamu ibadah dapat miliaran sebenarnya. Investasi miliaran. Walaupun tidak kelihatan. Aku tidak menjanjikan, tidak kelihatan. Berkat Tuhan itu besar. Kenapa kamu hanya menjanjikan 100.000? Karena lembur, mengorbankan ibadah, mengorbankan pelayanan. Hati-hati. Jujur dan hati-hati. Aku pokoknya nomor 1 Tuhan. Sejak muda juga untuk Tuhan. Terus kerja buat Tuhan. Tidak ada duit, tidak dikasih duit. Jangankan duit, maaf ya, minum aja gak dikasih. Dulu saya mulai tahun 81, kira-kira 10 tahun ya, terus menerus tidak pernah berhenti. Setiap hari Selasa jam 7 malam saya melayani PD di perusahaan pabrik roti. Di sana pabrik roti itu mukanya THR, tidak ada satu jalannya dari tahun, tapi tidak ada sekarang sudah dijual semua, sudah habis. Ya, roti itu tidak ada terkenal, ada sebut masih tahu itu saingannya yang cuanto gitu loh ya, saingannya itu, itu setiap Selasa jam 7. Ya kadang WL sendiri, gitaran gini, ambil WL, sembahyang cewek, korban cewek, ya pokoknya semua sendiri. Tapi itu kan karena di dalam pabrik, ya rumah sebenarnya tapi pabrik. Enak ambeku baunya kok enak sungguhan enak. Baru datang kampung tengah berbicara si korban kampung tengah anak ambilnya enak. Terus kita mikir kalau nggak apa loh, karena yang punya juga ikut ya, puji Tuhan. Kita mikir nanti habis ibadah paling tidak disuguhi lah roti saya itu roti balen itu roti yang nggak laku dijalankan sama orang yang sepeda nggak laku deh ikut ibadah yang besar ibadah jam 7 malam itu sekitar itu kayak pulang. Nah itu ada roti balen, roti nggak laku tuh. Nah berarti saya ya sih nggak laku kasih malu ya disuguhi lah ya kan gitu kan wajar loh, benar kan?
jangan kepingin. Nah, apa di luar roti, minum roti, kayak bukan manusia. Kamu siap, macam ngomong kayak duit amplop, ya ono, kayak hujan, kayak apa, ini tak jalan terus. Pakai jas hujan cuma satu, sih di jas hujannya apa? Ditarik, orang ini kan jas hujan, ditarik jas hujan ini nek, ditarik nek hujan rusak ini wah gak jadi. Sampai kayak gitu. Tapi terus bukan 1-2 kali, tiap kali sampai perusahaan itu tutup karena dijual. Iya, ya puji Tuhan. Tangan Tuhan. Makanya Tuhan itu pasti memberi kita berkat. Pikir sudah, jangan naik pikir sini saudara. Om, coba gini, yuk, WO, pergi di mana sana ya? Itu ada orang sakit. Nih, dunia gak benar. Itu ada anak bayi sakit. WO, kita 10 malam, bayar pulang. Mari pulang layangan, nantarin pengerja di gereja, di papa ambil umur, wis, yang gue, rata di noyong, kamu, lu. Saya sakit anak bayi, tak tahu umur 2-3 bulan. Saya pilih sorong, wah, waduh, mati di apa? Ini, aku bingung. Aku belum tahu waktu itu. Enak, oh, caranya bingung. Ya sekarang sudah ya. Wes pokoknya dengan iman percaya dan doa, doa. Sama baik. Doa, mana mamanya doa. Nama Yesus. Doa nama Yesus. Aku doa kaiso anu. Kadang mungkin apa nih ditangkis. Supaya doa nama Yesus tolong diberi kasihan Tuhan. Aku dalam hati Tuhan belas kasihan doa. Begitu amin, kecil. Belum adem. Benar lah, udah semua. Ini bisa. Mata cekan gak sih? Kepala ada kayak. Bah. Main aku. Ayo di sana, kampung. Ada mbak sopo. Iya, gue. Baca. Tak lihat ini. Aku doa dalam hati. Tuhan ngomong apa? Mbak ini tidak sakit. Mbak ini belum makan 3 hari. Belum makan. Tuh ayam. Dia beli ayam 2 potong. Dia digoreng sama nasi 3 bungkus. Mbak, ini Mbak makan Mbak ya. Ini makan. Mbak doa Mbak ya. Bisa makan. Panas untuk gereja. Jadi ini hebat dia doa. Tadi ibu mereka topo. Ini kayak ayam gak apa-apa. Jadi dia begitu. Dia orang kekurangan makan disebut kasih doa. Ya kayak iso makan. Ada kayak doa kan gitu loh. Ya jual seperti itu. Ya saudara tidak bisa mau enak diberkati tanpa bekerja. Ya tidak bisa lah. Tidak bisa. Harus kerja. Nanti berkatnya dari Tuhan. Semangat itu Tuhan. Terus baca ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 4. Kalau 1:3-4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, berarti Kristus hidup kita, menyatakan diri telah, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. 5. Karena itu apa? Matikanlah. Ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Nih diriku. Segala sesuatu yang duniawi, yaitu poinnya matikan. Nek orang utara sama konflik tempes. Apa yang diri keinginan. Orang bilang punya iman, tapi cara kerjanya, pelayanannya sembarangan. Piye? Dia tidak bisa mengontrol dirinya. Dia tidak bisa mengontrol nafsunya. Pokok target kita, itu cuma secara jasmani saja. Iya, saya ketemu pendeta baik. Saya banyak famili pendeta di Bali, di Eropa. Kok ya apa buka gereja banyak. Tuhan suruh buka sampai 1000 gereja. Satu aja sudah habis kok pelonotan. Bahasa Surabaya ya.
Dua itu sudah sulit. Dan kita ini badannya cuma satu, mau melayani dua itu ya apa? Bisa, hari ini saya khotbah di sini, terus saya juga khotbah di Trawas. Undang-undangan Trawas, tolak ya. Jadi apa kayak tolak? Aku khotbah di sini kok jangan balik. Terus saya khotbah di Trawas itu piye? Lihat ngerti maksudnya. Tapi kita semata kan bisa kok. Bisa aku caranya bu. Sing Trawas ini ya ibadahnya mundur aja bilang. Tak bisa kan? Enggak bisa. Orang satu kok mau bakar gereja sampai 400 sampai 1000 lah sahabat. Nanti kan itu jadi mati. Keserakahan. Hati-hati. Terus serakah. Ikuti saja kehendak. Yang terakhir ketiga, iman dan doa yang benar memulihkan, menyembuhkan kehidupan kita secara holistik menyeluruh. Menyembuhkan ekonomi, jasmani bisa. Mungkin saya bilang, itu istrinya Pak Ijo tidak sembuh. Sembuh. Kalau sudah lihat fotonya, itu begini loh. Maaf ya, tidak bisa apa-apa. Di Jogja tidak bisa. Ke kamar mandi, tidak bisa. Kecuali mandi tak bawa ke kamar mandi. Pakai kursi roda. Tapi naik pipis, bangun besar, bangun kecil, tidak pakai wis. Terlalu sulit. Beli timba sih kuat, udah dari tempat tidur biarin aja udah diangkat terus itu sudah. Kayak gitu. 2 minggu pertama di rumah kayak gitu. Tapi Tuhan dasar sembuh. Jadi kalau orang itu sakit enggak sembuh. Loh buktinya apa? Loh enggak buktinya tak tunjuk. Nanti pengen lihat videonya tak tunjuk. Dia loh buktinya. Loh bisa jalan kemana ini? Dia lihat terus sendiri. Sembuh. Kalau orang sakit enggak bisa ya? Bisa. Maaf, sakit jalan dengan salju kira-kira hampir sakit di salju. Bisa enggak? Bisa. Ini bisa. Kan sehat. Itu dahsyat. Jadi kamu dalam apapun pergumulan sakit itu, Tuhan sanggup menyembuhkan dengan iman, dengan keyakinan. Ayat terakhir Matius 9, 21, 22. Matius 9, 21, 22. Ayat terakhir. Ya, dengar ayat terakhir semuanya. Soalnya kecil sudah mateng ini. Tahu lah tadi batu paling nomor 1. Oke. Matius 9, 21. Matius 9, 21, 22. Demikian firman Tuhan. Karena katanya dalam hatinya, ini perempuan yang sakit darah. Asal jamah saja jubahnya, jubah Yesus, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memanggil dia sambil berkata, teguhkan hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Yang percaya katakan. Nah, itu doa. Dia yakin dalam hatinya, pokoknya ada pojoknya jubahnya Yesus ini, aku masih sembuh. Itu doa. Doa tidak mesti diucapkan ya. Percaya. Harus. Maka Yesus bilang, tapi punya iman. Imanmu menyelamatkan. Iman. Makanya doa dan iman itu satu paket. Tidak mungkin orang yang imannya jelek, doanya bagus. Itu dibuat-buat. Sebaliknya, orang yang imannya bagus, doanya jelek. Tidak mungkin. Pasti iman yang benar melahirkan doa yang benar. Nah, itu harus ada dalam kehidupan saudara saya. Dua hal ini luar biasa, saudara. Kamu doa, punya keinginan. Belum ngomong, dikasih. Bisa? Pernah nggak dalam ini? Bisa. Itu saya pernah, maaf ya, saya sehari-hari itu jarang ngomong saya. Maksudnya kan, ya aku orang laki cenderung diem kan, benar ya, diem. Kalau kita marah, lu pernah marah, aku pernah marah ya diem. Terus pokoknya diem, aku yang diem. Aku diem tuh aku ngamuk. Jadi terus mau, ya toh, belajar. Ini apa? Besar benar ya, kalau sedang api. Namanya mahal yang mesti api, gitu. Ya boleh gitu. Buat apa? Gak usah. Miliki iman, miliki doa. Ya,
Sehingga kita dulu, bisa jadi almarhum, cuma doa kok, benar, sampai bisa beli tanah, salahan gitu, Rajuno, saya juga nggak bisa, hanya doa, luar biasa, dan itu menjadi teladan kita, doa, doa, ya, doa, minta untuk hal-hal rohani. Karena iman itu berkaitan dengan hal rohani, bukan hal jasmani. Jangan bilang begini, kamu nggak kepingin ya rumah ini, rumah sebelah jadi milikmu, teman tangan. Yesus dengan iman, ikuti kemana? Tahu itu mesti ngajari siapa? Seperti itu doktrinnya teologi. Lu saya sekolah di sana, Korea Selatan. Lu iya, dari Seoul itu, gereja Hindu. Saya berapa tahun yang lalu sempat ke sana. Ini dia, kan dia kena kasus. Nah, iya, teologi. Ini dari itu macam yang berkenal, sugesti, bukan iman sebenarnya. Itu sugesti. Tuhan kasih, nanti kasih. Ya nanti kalau kamu keluar, mobil kamu nggak gereja api, tumpang tangan. Ini mobil ini nggak itu tumpang tangan. Mobil Stephen, apa mobil guru tumpang tangan? Saya daerah, benar nggak? Wah, itu bukan itu ya, itu keblinger, kebacok. Tapi kita harus sungguh-sungguh percaya, iman dan sungguh-sungguh itu sederhana, tidak setinggi dari pikirnya, dan doa seperti perempuan ini sudah habis kayaknya mengarahkan saya pegang saja sembuh. Amin. Yuk, dan mesti maju depan dari Yesus berkati kita semua. Pegang baik-baik ya, semua dewasa muda di tempat ini yang kerja tidak susah, mungkin cari kerja susah, sulit hari ini yang lagi cari kerja, terus percaya Tuhanmu dahsyat. Ayo kita ucapkan sama-sama 2, 3. Tuhanmu dahsyat. Yang semangat dong. 2, 3.